Haleluya, shalom. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu Tuhan datang di bait-Mu yang kudus untuk menyembah dan memuji Engkau. Tolong kami Tuhan pada pagi hari ini, kami siap untuk memuji, kami siap untuk beribadah kepada Engkau, memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, buka hatimu dan kita mau menyembah kepada Tuhan. Dia sungguh Allah yang besar, pengorbanannya ajaib dalam hidup ini. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Buka hatimu dan naikkan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Dan berharga
Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua boleh ada pagi hari ini. Tak terselami apa yang Dia lakukan bagi kehidupan kita. Biarlah hati kita pagi ini menaikkan sembah kita pada Tuhan. Katakan sungguh indah yang Dia lakukan atas hidup ini. Amin. Sungguh indah Yesus Tuhan yang Kau pikirkan. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa berharganya kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bagiku sungguh indah. Sekali lagi katakan dengan lembut, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar. Amin Tuhan. Yesus Tuhan, bagiku terlalu tak terpahami apa yang Dia lakukan bagi hidup ini. Sungguh besar Tuhan, besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami betapa Dia Allah yang baik dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kasih-Nya yang ajaib menjamah setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan, ini kami umat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu Roh Kudus memenuhi kami semuanya pagi hari ini Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh indah Kau ya Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu, pengagungan-Mu. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Tak tersudah. Amin Tuhan. Untuk dimengerti.
Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Kita umat yang dipilih oleh Tuhan dari berbagai suku
pulau dan bahasa. Kita dipilih, dikuduskan, dan diberikan kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ mujizat Tuhan nyata. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. kita bangkit berdiri. Masih kuat? Haleluya, masih kuat memuji Tuhan. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa,
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan Allah kita namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja Sang Raja, Tuhan Raja kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan Allah kita namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja Sang Raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja Sang Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Bukan bangkit Tuhan, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia Raja di atas segala raja. Hati kita percaya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak melihat, namun iman kita, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Yesus Tuhan, hati kami percaya. Kami percaya Tuhan Yesus.
Tuhan Roh Kudus berbicara bagi kita pagi hari ini melalui firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami percaya. Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, amin Tuhan. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hati kami tetap percaya kepada Engkau. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu menguatkan kami semua Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus, ya hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman kita katakan hati kita percaya. Yesus Tuhan. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku hatiku percaya. Dan mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hatiku percaya.
sekolah minggu yang akan bertugas. Mari jemaat kita mengangkat tangan kita dan melepaskan berkat bagi mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ya Tuhan mendoakan anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah mereka tumbuh dan besar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pengajaran yang mereka terima pada pagi hari ini bertumbuh subur di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka. Dan ya Tuhan menjadi pedoman dan terang bagi jalan mereka sehari-hari. Engkaulah yang akan memberkati mereka, keluar masuk duduk berdirinya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan melepaskan berkat bagi anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. dapat diandalkan Tuhan. Engkau dapat diandalkan. Janji-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau tetap satu-satunya yang menjadi penolong kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, pada waktu Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, mari mulai Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami rindukan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengenal Engkau. Bantu kami untuk bisa mengerti Engkau dalam kehidupan kami. Dan pagi hari kami mau katakan terima kasih untuk rencana-Mu. Terima kasih untuk rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk masa depan yang indah yang Kau sediakan buat kami. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Silakan Kau berfirman, berbicara buat kami. Kami siap mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Karena Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Damai di hati. Haleluya. Puji Tuhan, damai di hati. Shalom. Ya, shalom. Damai di hati. Ada haleluya. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini jemaat Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, boleh sedikit sebelum kita lebih lanjut mendengar firman Tuhan, kasih senyum yang paling terbaik terhadap kanan kiri saudara.
Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini penting, saudara. Ya, dunia saat ini sedang dicekam oleh kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan. Dan kebanyakan orang sekarang mukanya sudah mulai papaya tono, saudara, kalau baku dapat. Ya, makanya pada waktu kita datang di rumah Tuhan, di bait Tuhan, sedikit, ya, sedikit juga sudah ya lumayan lah ya. Kalau banyak lebih dahsyat lagi kalau kasih senyum dengan sebagai saudara di dalam Tuhan. Ya, waktu tadi malam saya percaya setiap kita semua dalam konteks situasi yang sedang terjadi di dunia ini, dan kita mempunyai informasi pribadi lepas pribadi karena situasi ini terbuka untuk kita ketahui ya mengenai wabah corona yang sudah sangat mencekam. Dan saya tergerak sedikit untuk membagikan ya, karena saudara, dalam situasi yang seperti ini, bahkan wabah yang sudah mulai menghangat seperti kayak begini, saudara, sebenarnya bagi saya ini kesempatan buat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Coba boleh angkat tangan yang percaya bahwa Tuhan kita hidup. Haleluya. Ya, karena Tuhan kita hidup, berarti kita nggak boleh takut tentang apapun yang terjadi. Ya, keadaan situasi boleh melanda. Tetapi kita yang di dalam Tuhan itu nggak akan terbawa arus oleh situasi yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Karena wabah yang baru seperti ini timbul penelitian-penelitian. Ya, ada yang diteliti secara profesional, ada yang lebih dalam, ada juga yang instan, saudara. Ya, oh virus ini penangkalnya ini, virus ini penangkalnya bla bla bla, ini. Cepat sekali, saudara. Ya, cepat sekali, saudara. Tapi yang saya mau kasih ini benar-benar penangkal yang paling manjur yang saya juga sudah alami, ya, mengenai wabah virus corona, saudara. Ya, ini virus yang sudah dijamin dan digaransi. Kalau saudara gunakan penangkal ini, saudara, saya percaya wabah apapun juga itu nggak akan mempan terhadap saudara dan saya. Kenapa? Karena kita punya penangkalnya. Dan kita akan belajar merenungkan pagi hari ini. Secara singkat, saya nggak akan panjang lebar. Coba kita buka di dalam Keluaran. Haleluya. Kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, saya membagikan sesuatu yang saya alami, yang sudah benar-benar terbukti, saudara. Ya, yang sudah terbukti. Tadi malam pada waktu saya ditelepon, itu langsung secara respon saya langsung berdoa. Tuhan, apa yang ingin kamu bagikan, apa yang kau ingin sampaikan umatmu, Tuhan. Supaya umatmu boleh dikeluarkan dan mendapatkan sesuatu. Dan Tuhan ingatkan kembali tentang bagaimana pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan, dan itu yang ingin saya bagikan, yang sudah terbukti dan sangat terbukti. Kita buka dalam Keluaran, kita kalau boleh baca bersama-sama pasal yang ke-12, baca mulai dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama di layar televisi SCTV juga ada, boleh baca bersama-sama. Oke, 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Saudara boleh garis bawahi di Alkitab saudara atau garis bawahi di hati saudara. Ya, saya bacakan sekali lagi. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, saudara. Ya, ini yang menjadi poin terpenting, saudara, di dalam kehidupan kekristenan. Ya, inilah yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengenal Tuhan, sehingga kita boleh mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui pengorbanan. Karena ada pengorbanan berarti ada darah yang dicurahkan. Saudara perhatikan baik-baik pada waktu kita membaca ini. Kita lihat ayat berikutnya lagi di dalam Keluaran pasal
Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 demikian. 1 Korintus 11 pasal yang ke-24, maaf bukan Keluaran, 1 Korintus pasal yang ke-24. Ini setiap awal bulan kita baca sudah sering, jadi mungkin sudah ada yang hafal ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-11, baca kita mulai dari 23 sampai 24. Ada yang hafal? Tiap minggu orang baca ini, boleh angkat tangan? Kalau ibu gembala pasti. Ya karena tiap minggu pertama di bulan pertama membacakan ayat ini. Saya ingin bagikan kembali. Pegang baik-baik. Mulai dari 23, 24. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Ini Rasul Paulus, dia jelaskan yang dia terima daripada Tuhan, dia teruskan. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Catat kata peringatan akan aku. Karena itulah yang menjadi sejarah pada waktu kita mengingat apa yang sudah Tuhan buat, apa yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Supaya pada waktu kita mengingat tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah perbuat, dan kita mengalaminya, itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kita juga nggak menjadi takut lagi dengan apapun yang sedang terjadi. Percayakah saudara, dunia semakin hari itu bukan semakin baik. Amin. Masih nggak percaya? Tidak apa-apa, karena itu pilihan. Tapi bagi saya dunia semakin hari itu bukan jadi semakin baik. Mungkin teknologi pengetahuan semakin bertambah, semakin canggih. Tapi dunia semakin lama itu semakin menua. Ya, dan dunia ini semakin lama juga itu akan dihancurkan pada hari-harinya. Jadi bukan semakin baik, saudara. Jadi kalau saudara mau menetap di dunia ini, kita akan binasa. Ada amin, saudara? Sebab itu kita harus terus mempunyai pegangan yang pasti. Ya, mempunyai pegangan yang pasti. Dalam sejarah yang pertama, wabah yang pertama, pada waktu Tuhan murka, pada waktu Tuhan marah, ya kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di Mesir, kepada orang-orang yang ada di Mesir. Kenapa? Poin yang pertama, karena poin yang pertama mereka tidak mengizinkan umat pilihan Tuhan untuk pergi beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa para pemimpin orang-orang Mesir enggak mau melepaskan umat pilihan Tuhan untuk beribadah, saudara? Ya, untuk menyembah kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan murka salah satunya kepada orang-orang yang ada di Mesir. Tetapi saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan yang menjadi jaminan kepastian, iya dan amin, bahwa Tuhan tidak akan menghukum, bahwa semua orang yang dipilih Tuhan, yang menjadi umat pilihan Tuhan, yang ada tanda, ya, yang ada tanda darahnya, saudara. Karena berbicara tentang ada sesuatu yang dikorbankan, ya, itu dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru mengacu adalah pengorbanan Yesus, di mana darahnya sudah dicurahkan. Kalau dalam perjanjian lama mereka merayakan Paskah melalui domba, saudara. Tapi dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga sudah kita baca, supaya menjadi peringatan supaya kita itu menjadi kuat. Ya, darah Yesus itu adalah nggak perlu diteliti lagi, tetapi perlu dipelajari. Itu sudah mujarab dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Orang yang ada tanda darah Yesus itu dilepaskan dari wabah penyakit, wabah tulah yang dimurkai oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Makanya orang-orang Pantekosta dulu-dulu, gereja mula-mula, saudara, ya sedikit-sedikit bilang apa? Darah Yesus. Boleh sama-sama katakan darah Yesus? Boleh? 2, 3. Masih ya, suaranya masih kurang semangat. Saudara, itu penangkal yang paling mujarab. Saudara, di sini ada orang-orang tua. Tanya sama orang-orang tua yang dulu-dulu. Kalau ada sedikit apa-apa, darah Yesus. Dan itu benar-benar sudah terbukti. Saudara, waktu saya masih kerja di Pulau Obi di pertambangan, saya bawa kendaraan berat. Beban kendaraan itu muatannya itu sekitar 25 sampai 30 ton. Ya, mobil-mobil besar, saudara.
Di tambang itu rawan kecelakaan, tingkat kecelakaannya itu sangat tinggi. Ya, itu sangat tinggi, saudara. Dan saya sebenarnya tipe orang yang bukan langsung reaktif. Ya, bukan tipe melihat sesuatu langsung gitu ya. Saya bukan tipe orang yang langsung reaktif ya dalam kejadian peristiwa sesuatu, saudara. Ya, pada waktu itu sebenarnya kalau di pertambangan itu setiap unit kalau hujan itu semua itu mesti berhenti. Ya, semua itu mesti berhenti. Kenapa? Karena jalannya itu bukan aspal, jalannya itu tanah. Jadi kalau hujan itu licin. Ya, jadi itu jalannya licin. Kecuali yang unitnya itu rantai masih boleh beroperasi. Tetapi yang namanya walaupun unitnya besar yang masih pakai ban, setiap hujan itu mesti berhenti. Ya. Dan pada waktu itu karena masih ada gerimis-gerimis, ini ada banyak kejadian, tapi hanya satu yang saya bisa yang saya mau bagikan tentang sesuatu yang sudah sangat terbukti. Ya, sangat terbukti, saudara. Itu waktu itu saya udah mulai sementara hujan gerimis-gerimis, saya sudah turun. Saya sudah di stockpile, jadi saya sudah buang. Ya, sudah buang dan muatan saya kosong. Tapi karena kita pikir masih gerimis-gerimis, belum terlalu licin. Ya, jadi pada waktu itu saya mau menaik. Ya, saya mau menaik, tapi tiba-tiba itu dari atas itu ada muatan karena hujannya sudah mulai bertambah. Satu unit kembali itu dari atas dengan muatan yang penuh dan kecepatan yang tinggi, saudara, itu meluncur. Ya, dia meluncur. Karena jalannya itu sudah mulai licin, dia itu nggak bisa kendalikan. Ya, dia nggak bisa kendalikan. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi. Pada waktu itu unit saya keadaannya itu kosong. Dia bermuatan penuh sekitar 25 ton sampai 30 ton dari atas, saya dari bawah. Ya, secara logika kalau kita bayangkan saja, kira-kira yang hancur itu siapa? Kalau kita belajar tentang hukum gravitasi, pasti tekanan yang dari atas itu bebannya lebih bertambah lagi, saudara. Iya, bertambah. Waktu itu karena dia sudah nggak bisa kendalikan, dia sudah miring-miring begini, saya baru keluar. Ya, jadi saya baru keluar, itu jadi berhadapan muka dengan muka. Saya dari bawah dengan kosong, dia dari atas dengan muatan yang penuh. Tadi saya sudah katakan saya bukan tipe orang yang cepat reaktif dalam melihat kejadian sesuatu, saudara. Ya, tetapi saya pikir dia bisa kendalikan, jadi saya santai saja. Saya nggak terpikir itu akan terjadi tabrakan. Saya nggak terpikir, saudara. Ini dari atas dengan kecepatan tinggi dia nggak bisa kendalikan, saudara. Ya, pada waktu sudah mulai dekat, saudara. Ya, sudah mulai dekat, itu tiba-tiba baru langsung saya bereaktif. Ya, yang saya sebut pertama darah Yesus. Ya, yang saya sebut pertama itu darah Yesus. Saudara lihat pada waktu saya menyebut darah Yesus, sesuai dengan janji daripada firman Tuhan, pada waktu roh maut itu akan menimpa tulah kepada orang-orang Mesir, anak-anak sulung itu akan dibinasakan. Tetapi kalau di antara umat di rumah umat Tuhan ada tanda darah Yesus, ada tanda darah pengorbanan, itu lewat. Ya, itu lewat. Tetapi biar umat Tuhan kalau tidak ada tandanya berarti tidak dikenal, habis. Ya, itu habis. Saudara, pada waktu itu semakin dekat. Saya kagetnya sudah dekat. Biasa kan kalau orang-orang yang bereaktif dari jauh saja sudah ketakutan. Aduh, gimana? Saya tipenya nggak langsung reaktif, saudara. Begitu sudah dekat, saya langsung darah Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu benturan seperti kendaraan itu. Ini yang saya alami dan yang saya rasakan dan sudah terbukti. Ya, darah Yesus membebaskan kita dari maut. Ada amin, saudara? Ada amin? Begitu sudah dekat saya teriak darah Yesus. Itu kendaraan yang dari atas seperti kayak nabrak tembok, saudara. Bom! Spontan pikiran saya hilang. Bom! Saya langsung dengar kayak begitu. Mobil itu terbalik. Kabinnya itu hancur. Drivernya sama yang ada menumpang di situ itu terlempar. Hancur berat mobilnya sampai kabinnya itu pokoknya udah rusak, muatannya 30 ton itu terbuang. Saya yang tidak ada muatan, yang kosong, saudara,
itu cuma peot kecil di pintu, saudara. Aneh tapi nyata, saudara. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Amin, saudara. Ada amin, saudara. Itu yang menjadi penangkal, yang menjadi penangkal yang sudah terbukti. Kita nggak perlu takut dengan wabah-wabah yang terjadi, tapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, justru kita menjadi saksi kepada orang-orang yang sedang dilanda ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai jalan untuk keluar, tapi saudara dan saya mempunyai jalan keluar, mempunyai penangkalnya. Apa DP nama? Darah Yesus, saudara. Ya, tapi jangan kalau dulu saking latanya sedikit-sedikit darah Yesus, kalau mau ke kamar mandi ada kecoa juga darah Yesus. Saudara, jangan juga saudara. Mungkin nanti kalau kecoanya mati berabe. Ya, itu berani ke kamar mandi karena dia mungkin karena kebiasaan panggil darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus itu memang berkuasa. Saudara, roh maut itu enggak menghampiri. Ya, enggak menghampiri. Begitu ada tanda, ini rumahnya Bugem ada darah Yesus. Dia terdaftar, lewat Jo. Lewat. Ya, ada orang Kristen lagi yang cuma kasih KTP. Ini ada tanda merah, tanda apa ya? Tanda darah atau tanda spidol ini, saudara? Ya, kalau begitu nggak dikenalin, masuk Jo. Ya, kita nggak tahu hal seperti kayak begini. Saudara, ini yang menjadi penting. Makanya gereja Tuhan itu memperingati. Ya, setiap awal bulan minggu pertama kita memperingati, saudara. Memperingati benar-benar pada waktu kita mengimani tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia berkorban, dia mati buat saudara dan saya menebus kita. Bahkan dia janjikan oleh bilur-bilurnya saja semua sakit itu disembuhkan. Katakan amin. Ya, itu oleh bilur-bilur dan kita memperingatinya. Tapi banyak yang terjadi sekarang ya dalam perjamuan kudus saya sekedar memperingati habis sampai di situ, tidak mengimankan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan. Saya ingin membagikan ini kembali supaya jemaat Tuhan yang ada di Winangun kita mempunyai pegangan yang pasti. Amin, saudara. Ya, amin. Sebab itu jemaat Tuhan perlu dikenali. Harus ada tanda pengorbanan. Bagaimana caranya kita untuk mempunyai ID supaya dikenal? Yang pertama, percaya Yesus dan terima Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau cuma percaya itu samar-samar. Ini darahnya, ini warna merah atau spidol. Itu samar-samar. Ya, roh maut wabah itu bisa menghampiri, saudara. Karena nggak jelas. Banyak orang-orang Kristen hanya hidup cukup percaya kepada Yesus. Cukup percaya kepada Tuhan. Makanya banyak orang-orang Kristen yang liar. Kenapa liar? Nggak ada pemimpinnya, saudara. Ya, enggak ada yang menggembalakannya. Yang penting percaya, masuk gereja dan yang lain, saudara. Ya, dan itu hanya merah spidol. Tetapi orang yang percaya dan menerima dia. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, berarti dia menjadi raja atas hidup kita. Dia yang akan memimpin kita. Amin, saudara. Dia yang memimpin kita. Dan darah Yesus ada. Begitu ada roh maut, ada wabah, ada apa, mereka lihat. Jangan korek dia. Ya, jangan korek. Kenapa? DP bos lebih besar dari kita. Iblis bilang seperti itu, saudara. Ya, DP bos lebih berkuasa daripada Torah. Lewat Jo. Ya, lewat Jo. Ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia apapun juga. Ya, kalau misalnya bawahan, misalnya contoh yang paling praktis, kalau ditilang saja, begitu ada koneksi yang di atas, saya kenal sama bapak ini, Pak. Bagaimana hubungannya? Tapi saudara. Iya, kenapa? Jalannya. Kenapa? Karena sudah dikenal, saudara. Ya, saya mau kasihkan gambaran ini yang paling praktis di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen nggak cukup hanya sekedar percaya. Kita harus terima dia. Pada waktu kita menerima dia, itulah yang menjadi bukti kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Dan kita diangkat menjadi warga kerajaan surga. Dan warga penghuni neraka, mereka nggak akan menjamah apa yang bukan miliknya, saudara. Makanya dia nggak berkuasa. Ya, dia nggak berkuasa, saudara. Saudara ingat, coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-19.
1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, perhatikan dari layar kaca Anda yang ada di depan, saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, darah murni, saudara, bukan darah binatang. Karena saudara dan saya berharga, ya, karena saudara dan saya itu berharga. Saudara, kepercayaan yang di sebelah pada waktu saya istilahnya, ya kalau mereka suka berdebat, ya, tapi saya mau sharing sama dia. Pada waktu sharing dia bilang kayak begini, emang Tuhan gak bisa utus yang lain? Kenapa manusia itu harus ditebus dan Tuhan sendiri yang harus datang ke dalam dunia ini? Kan Tuhan bisa pakai nabi-nabi atau yang lain dan sebagainya. Kenapa mesti Tuhan sendiri yang datang ke dunia ini? Apa Tuhan gak punya orang-orang yang bisa dipercaya atau yang lain-lain? Saudara, inilah yang menjadi salah satu kepercayaan yang lain. Mereka tidak bisa menerima Yesus karena menurut mereka, kenapa? Ya, kalau Tuhan berkuasa bisa melakukan segala sesuatunya, kenapa dia harus sendiri yang turun, saudara? Saya mau katakan, Tuhan datang ke dunia ini, dia mati menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena saudara dan saya itu berharga. Amin, saudara. Iblis berdosa, Tuhan tidak datang kepada iblis. Ya, Tuhan tidak menebus kepada iblis, tapi iblis dicampakkan. Manusia jatuh memberontak kepada Tuhan. Tuhan mau menebus saudara dan saya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya, saudara. Ada haleluya, ya, ada haleluya, saudara. Ini luar biasa, darah Yesus, saudara. Sebab itu kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita, mari iman kekristenan kita jangan dibatasi cuma cukup percaya. Kalau kita cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saudara, itu nggak akan merubah sesuatu keadaan. Tapi benar-benar kalau kita percaya dan menjadikan dia Tuhan, pemazmur katakan, dia adalah gembala yang baik. Amin. Dia yang gembala yang baik. Dan saudara akan menjadi domba. Saudara dan saya menjadi domba, dia akan menggiring kita ke padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita ke tempat air yang tenang, bukan di laut yang bergelora, saudara. Kenapa? Kita punya gembala yang baik, saudara. Saudara, di dalam Yesaya dikatakan seperti ini, dia yang bersemayam di tempat yang maha kudus, tetapi dia juga yang bersemayam di tengah-tengah orang-orang yang remuk dan hancur hatinya. Itulah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rindukan, supaya dia tetap ada di tengah-tengah umatnya, agar umatnya bisa beribadah kepadanya dengan bebas, saudara. Saudara lihat di berita-berita, ya, informasi yang begitu terbuka, gereja-gereja di barat, di Eropa, oleh karena wabah ini, ya, ada yang bilang gereja tutup, ya, karena takut ada kontak atau kayak bagaimana tertular dan yang lain dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu mau bicara apa, mau menilai seperti apa, tapi saya hanya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai penangkal yang pasti, iya dan amin, sungguh sangat terbukti. Wabah apapun, virus apapun, pada waktu melihat tanda ada darah pengorbanan, yaitu darah Yesus, itu akan berlalu. Amin, saudara. Amin, saudara. Pada waktu saya berteriak darah Yesus, saya mendengar itu kendaraan itu menabrak seperti kayak menabrak tembok. Bem. Saya nggak luka apa-apa. Mobil yang saya kendarakan juga itu nggak rusak berat. Ya, kalau secara logika sebenarnya yang kosong itu yang remuk. Dan posisinya sebenarnya yang di bawah yang lebih terjepit dibandingkan yang dari atas. Kalau saya nggak berteriak darah Yesus, mungkin roh maut, satu lagi masuk, saudara. Ya, tapi karena dia melihat ada darah Yesus, ya, ada darah Yesus, saudara. Roh maut, lewat Jo,
Ya, DP bos lebih berkuasa dari orang. Kasih biar. Saya nggak luka apa-apa. Saya hanya cuma kaget saja, pikir hilangan cuma sekilas. Setelah itu sadar. Begitu saya sadar, saya langsung keluar dari kendaraan. Saya tolong sopir yang mobilnya terbalik itu, saudara. Ya, sama yang penumpangnya. Langsung kontak teman-teman yang lain untuk berdatangan, saudara. Ya, dan itu sudah terbukti dan saya sudah mengalami. Ya, selama saya bekerja di tambang banyak sekali hal-hal yang terjadi, saudara. Ini waktu saya ada di Tali Abu juga. Ya, waktu di Tali Abu, seperti saya katakan, sebenarnya saya bukan tipe orang yang cepat reaktif begitu ada kejadian peristiwa yang akan terjadi, saudara. Ya, tapi saya bersyukur karena memiliki Tuhan yang hidup. Ya, pada waktu di Tali Abu sama situasinya itu hujan juga. Ya, situasinya hujan. Jadi pada waktu itu ini tebing. Ini seperti kayak begini, ini tebing. Ini mobil saya, jadi saya buang itu di tebing begini, saudara. Jadi pada waktu di tebing situ, kalau tanah biasanya pas sampai di ujung begini masih keras, ya. Tapi mungkin karena bekas habis hujan, jadi mungkin ada agak turun sedikit, ya mungkin agak lembek sedikit, saudara. Ya, dan saya nggak perhatikan, karena tak pikir so biasa, ya yang penting SOP-nya sudah jalanin, ya bagi saja. Saudara. Saya bersyukur pada waktu itu. Ya, pada waktu itu saya angkat dam, saya mulai naik kayak begini. Itu ban belakangnya tiba-tiba amblas sedikit. Ya, begitu amblas sedikit, itu yang pas di tengah-tengah dekat dam di sini. Ya, itu ada pengawas. Ya, ada pengawas. Saudara, pada waktu saya lihat dari kaca spion, ya saya lihat itu dari kaca spion. Begitu dia dam naik, kok tiba-tiba itu ban itu ya udah miring kayak begini. Saudara, kalau kita mau damping itu nggak boleh miring karena itu resikonya tinggi. Tapi karena damnya sudah naik, saudara, mobil itu terbalik. Pas habis miring kayak begini, saya dari spion, saya mau lompat nggak bisa pakai seatbelt. Ya saya kurang teriak itu sama yang foreman, ya supaya jangan di situ. Tapi saya dalam hati saya berdoa, darah Yesus, mobil itu langsung terbalik. Saya langsung nggak lihat, saya nggak tahu ini Tuhan bagaimana ini Tuhan. Saya langsung turun. Saya lihat, puji Tuhan, itu formennya enggak kena, saudara. Bayangkan, kalau misalnya saya benar-benar saya enggak berteriak seperti kayak begitu, saya enggak berdoa, darah Yesus. Kalau misalnya formen itu mati, saudara, terjadi, enggak tahu apa yang terjadi. Mungkin tambang ditutup, saya juga enggak di penjara, enggak bertemu dengan saudara saat siang hari ini. Ya, tapi itu oleh karena ada kuasa, yaitu darah Yesus. Amin. Ini yang saya mau bagikan resep di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Supaya gereja Tuhan, anak Tuhan yakin bahwa engkau sudah terima Yesus. Berarti ada tanda darah Yesus. Virus, wabah apapun itu akan berlalu. Tapi kalau belum ada tanda, maukah engkau dikasih tanda siang hari ini? Daripada dikasih tanda cap 66, maukah engkau menerima tanda yaitu darah Yesus? Terima dia menjadi Tuhan. Dia pemimpin yang baik. Dia bukan pemimpin otoriter. Dia pemimpin yang sangat penuh dengan kasih. Yang merindukan tetap berada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau belum ada tanda dan kau merasa takut dengan keadaan wabah yang sedang merajalela di dunia ini. Ini baru corona. Berikut mungkin ada wabah yang lebih sadis dari corona. Ya, itu pasti ada yang lebih daripada ini, saudara. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, janji Tuhan, firman Tuhan di dalam Wahyu, itu sepertiga dunia itu ada beberapa kali itu akan habis. Ya, dengan wabah-wabah dengan yang lain. Ini baru corona, baru permulaan. Ya, baru kacang-kacang mungkin, saudara. Tapi sudah gempar. Ya, tapi sudah gempar. Tapi saya mau yakinkan kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ada tanda yaitu darah Yesus. Dan kita memperingatkannya setiap bulan. Dengan ikut perjamuan, makan roti dan minum darah Yesus. Yang sudah berkorban terhadap saudara dan saya. Percaya tidak perlu takut apapun yang terjadi. Boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kalau belum ada, saya mengundang saudara untuk maju datang ke depan. Minta tanda terima dia sebagai Tuhan. Ya, di dalam kehidupan saudara. Jadikan dia Tuhan dan Raja untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Garansi nama saudara langsung tercatat di sorga. Menjadi warga kerajaan surga. Kita mempunyai dua identitas. Di bumi kita mempunyai KTP, di sorga juga kita mempunyai KTP, itu warga surgawi. Amin, saudara.
nama saudara terdaftar di sorga. Sebab itu yang belum terima dia, nggak tahu kapan lagi kesempatannya. Saya mengundang saudara untuk datang ke depan. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Ya, tapi kalau engkau sudah ada tanda, engkau nggak perlu takut. Ya, engkau nggak perlu takut. Tetap ingat, percaya darah Yesus. Tahukah saudara, waktu di padang gurun, pada waktu umat pilihan Tuhan, mereka dipatok oleh ular, saudara, dan mereka keracunan mereka akan mati. Firman Tuhan datang kepada Musa. Dia beritahukan apa? Kalau kamu pandang lihat ular tembaga, penyakit apapun juga, wabah, keracunan apapun juga, itu akan disembuhkan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan pribadi lepas pribadi. Engkau yang mempunyai Tuhan, yang sudah ada tanda yaitu darah Yesus. Engkau gak perlu takut apapun. Malaikat maut gak akan bisa menjamah saudara. Karena Yesus lebih berkuasa daripada malaikat maut. Engkau yang belum punya tanda pengenal, sehingga engkau tidak dikenal. Kesempatan yang Tuhan berikan, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu? Hidupmu sungguh berharga sampai Tuhan mau mati buat engkau. Hidupmu sungguh berharga sampai Tuhan sendiri dari tahtanya yang Maha Kudus datang ke dunia ini, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita nyanyikan satu pujian, biar worship leader dan singer menyanyikan ini. Saya berikan waktu beberapa 5 menit. Di antara saudara kalau yang belum ada tanda, engkau mau mengambil keputusan, mau menerima Dia, saya persilakan maju ke depan. Haleluya, kita nyanyikan satu pujian. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya Jesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Jesus. Kalau kita sudah menerima, sudah ada tanda sebagai milik kepunyaan Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Nanti Ibu Gembala pimpin kita. Memuji
kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau akan selalu sertai, Engkau selalu akan lindungi. Kemanapun ya Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu selalu yang menghibur kami. Engkau akan selalu berada di depan kami sebagai tiang api dan tiang awan. Terima kasih dan terpujilah namamu. Kami percaya perlindunganmu tetap utuh melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kita mari kita bangkit berdiri, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan.